Nah, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Bonsen Deso. Gimana sahabat kabarnya hari ini? Semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat ya, dan dilancarkan semua rezekinya, amin. Nah, oke, jadi kita hari ini akan melakukan pengagronan ulang bahan bonsai anting putri ya, yang tentunya cukup lumayan jumbo ya, dengan lingkar batang kurang lebih sekitar sekitar 40-an ada ya teman-teman. Nah, untuk bahan ini sudah dimiliki orang ya, yaitu Mas Yuda ya. Kemarin dari lahan kita dongkel, kita rekondisikan dulu di rumah, dan sekarang akan kita kembalikan ke ground lagi ya. Kenapa demikian? Karena dari dulu sampai sekarang itu memang kalau saya membuat gerak dasar atau membuat percabangan di betul-betul di ground, di tanah, itu tidak bisa ya teman-teman. Sangat sulit sekali bagi saya. Karena kenapa? Saya sudah minus ya, atau dia silindris ya teman-teman. Dia itu silindris murni ya. Maka dari itu sangat susah sekali ketika saya pengen seperti menengok-nengok ke bawah seperti itu, apalagi prosesnya itu dia kecil, itu sangat susah sekali ya. Saya pun sampai sekarang angkat tangan dan saya acungi jempol bagi teman-teman yang bisa memprogram bahan bonsai itu dia yang betul-betul dari di ground itulah ya, membuat percabangan atau sudah mau masuk perantingan baru dipanen. Itu saya acungi jempol ya, karena di sini di daerah Palembang sini ya teman-teman, daerah Martapura sini ada beberapa teman-teman itu yang bisa seperti itu ya. Jadi betul-betul di tanah seperti di video-video saya sebelumnya itu, beliau memang betul-betul bisa ya. Jadi sangat telatennya beliau itu pembuatan pengepresan nol tunggul, pembuatan cabang-cabang itu betul-betul di ground. Itu saya acungi jempol ya. Karena sesabar-sabar saya tidak bisa, karena ya terkendala di kacamata ini ya teman-teman. Oke, seperti apa untuk bahannya? Seperti biasa ya teman-teman. Udah lama nih saya nggak minta pajaknya dulu, di like dulu. Karena kenapa? Satu like dari sahabat itu sangat berarti dan sangat berharga bagi saya. Kita coba cek ya. Dan untuk bahan ini itu 4 mata tunas ya. Banyak sekali requestan yang minta, Mas coba 4 mata tunas Mas, kiri, kanan, depan, belakang. Nah, kita akan langsung coba cek ya teman-teman. Nah, untuk bahannya ini usianya kurang lebih sekitar hampir berapa lah ya, kurang lebih sekitar 4 tahunan lah ya kurang lebihnya ya teman-teman. Dan itu juga baru kita panen juga ya, yang di belakang itu ya teman-teman. Kita juga habis panen ficus itu, cangkokan ficus ya, cangkok angin ficus. Nah, untuk bahannya ini ya teman-teman, bisa teman-teman lihat sendiri. Semoga aja kelihatan ya. Oke, sip. Jadi bisa teman-teman lihat sendiri ya. Depan, belakang, kiri, kanan. Nah, untuk mendapatkan bahan-bahan seperti ini itu juga tidak mudah ya. Jadi ada beberapa teman-teman yang minta, Mas coba 4 mata tunas Mas, saya pengen beli. Ya karena keterbatasan bahan juga ya teman-teman. Karena sudah lama dijualin ya. Nah, untuk bahan ini kurang lebih lingkarnya sekitar 40-an ya. Ini bisa teman-teman lihat sendiri. Kita akan coba langsung bongkar dan kita kita akan pindahkan di ground ya. Dan untuk yang baru saya panen itu ya, nah, kita spill sedikit lah ya. Itu ya, masih blur, oke. Itu nanti akan kita pindahkan di pot ini supaya untuk pemulihan dulu ya. Setelah subur nanti kita pindahkan ke ground lagi ya teman-teman. Oke, kita akan coba langsung cek ya. Seperti biasa kalau untuk masalah pupuk saya pakai pupuk campuran ya. Ini ada bekas Dekastar yang kuning juga ada, yang merah juga ada. Cuman kalau untuk dominannya saya pakai yang merah ya, karena unsur nitrogennya itu yang 19 ya teman-teman. Untuk pertumbuhan ini sangat ngejos sekali ya. Ini bisa teman-teman lihat sendiri ya. Tuh. Nah, kita akan langsung coba cabut dulu dan kita akan langsung pindahkan di ground ya teman-teman. Nah, oke ya teman-teman. Jadi kita akan langsung coba tanam saja ya. Untuk groundan ini sudah saya siapkan kurang lebih sekitar 1,5 bulan ya. Dengan komposisi ini atasnya ini media bekas ya, campuran pasir Malang yang kasar. Terus ada kokopit, ada tanah, dan
Yang pasti di bawahnya ini kohe kambing ya teman-teman. Kita akan coba langsung angkat saja. Nah, kemarin ada yang bertanya ya, banyak sekali yang menanyakan seperti ini. Allahu Akbar, saking beratnya ya. Untuk pemberian pupuk Mas, apakah langsung bisa ketika pindah ground seperti ini dikasih pupuk? Ini nanti akan langsung kita kasih pupuk ya teman-teman. Kenapa saya berani? Karena untuk akar serabut ini sudah sangat banyak sekali ya. Dan untuk pohon ini dia sudah sehat, jadi kita sudah bisa memberikan makanan pada pohon ini ya teman-teman. Jadi seperti itu. Kita akan langsung tanam di sini dulu. Sembari kita sedikit apa ya, arah-arahkan sedikit ya teman-teman untuk perakarannya. Ini ada akar-akar, ada tunas-tunas yang muncul seperti ini, kita buangi dulu ya. Karena tidak kita pakai ya, kita akan fokus di 4 tunas yang akan kita besarkan ini ya. Ini luar biasa ya teman-teman untuk besarnya ini. Nah, sip. Jadi untuk proses ketika dia sudah seperti ini, kemarin ada yang bertanya, Mas butuh waktu berapa lama Mas? Ketika pohon itu dia sudah terkonsep ya, tunggulan seperti ini sudah terkonsep, itu butuh berapa waktu yang berapa lama waktunya ketika pohon ini jadi? Itu tidak bisa ditentukan ya teman-teman. Kalau sepengalaman saya pribadi itu dilihat dari besar kecilnya si pohonnya ya. Kalau dia lingkar 40 seperti ini ya kurang lebih sekitar nanti 3 tahun itu dia sudah memiliki gerak dasar ya. Gerak dasarnya itu dalam artian percabangannya sudah mulai balance, untuk arah topnya tinggal pengisinya itu saja ya teman-teman yang belum tercukupi. Kalau untuk masalah matangnya kurang lebih ya 5 tahun itu udah cukup lah ya, udah bisa diajak jalan-jalan ya kalau bahasa orang-orangnya seperti itu kalau kata-kata senior. Nah, untuk atasnya ini kita tutup lagi ya, karena ini untuk gronanya itu sengaja saya agak sedikit buat apa ya, tinggi ya di atas bibir ground ya. Tujuannya kenapa? Ketika nanti penyeleksian akar ya, ketika ada yang perlu mungkin dipahat atau ditahap, itu kita lebih mudah, tidak harus ngangkat-ngangkat dari ground lagi ya teman-teman. Oke, kita akan coba langsung tambah dengan medianya ya. Oke, sebelum itu kita akan coba tambahkan dulu untuk nutrisinya ya teman-teman. Ini campuran osmokot merah dan kuning ya. Oke, 1 ya. 2. 3. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga subur makmur ya. Setelah itu kita timbun lagi menggunakan pasir bangunan. Nih, kalau teman-teman nanyain kemarin pasir bangunannya seperti apa bentuknya Mas. Kita spilin ya. Nah, untuk pasir bangunannya seperti itu ya teman-teman. Jadi memang putih seperti itu ya.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Semoga aja subur makmur ya. Tentunya kalau subur kan kita cepat dapat duitnya ya teman-teman. Nah, setelah ini bisa kita isi talang lagi untuk atasnya dan kita kasih topping untuk pasir malang. Tentunya kita harus apa namanya? Kita siram dulu ya. Oke, akan kita siram dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, suburkanlah tanam ini. Ini kita tempatkan full sinar matahari ya teman-teman, supaya dapat pencahayaan yang maksimal dan untuk tunas-tunas yang sudah kita rawat seperti ini, dia dapat berfotosintesis dengan maksimal ya. Sip. Nah, tinggal kita tambahkan ground lagi ya, dinding ground ini supaya dia untuk akar-akar yang di atas ini dia tertutup kembali ya teman-teman. Kita akan coba cek untuk bahannya ya. Oke, sip. Kita akan coba lihat untuk bahannya. Nah, ini bisa teman-teman lihat sendiri ya. Untuk bahannya sangat mantap sekali ya, teman-teman. Nah, ini. Oke, mungkin cukup seperti itu dulu ya untuk video kali ini. Kita lanjut yang di bahan yang tadi ya, yang kita sepilkan sedikit, yang blur tadi, yang baru kita dongkel. Kita akan langsung coba tanam ya, dan seperti apa untuk medianya kita akan coba bahas tuntas ya. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.